Hi everyone, it's Deb from The Old Factory. Thank you for tuning in my video. Teman-teman, sebelum kita mulai review kali ini, aku mau ngajak ngobrol bentar. Nah, kalau kalian itu memang connected dan emang lumayan aktif di dunia parfuman Indonesia, pasti kalian notice ya kalau akhir-akhir ini sampai hari ini tuh banyak banget tiba-tiba brand lokal yang bermunculan. On one side, I think it's such a good sign karena berarti banyak orang Indonesia yang lebih aware tentang peran parfum atau fungsi parfum dan lebih lebih melek aja gitu loh kita tentang parfum dan lebih terkenal. Tapi on the other hand juga kita sebagai konsumen karena banyaknya pilihan di luar sana, kita harus bisa memilih parfum yang memang berkualitas dan parfum-parfum bikinan Indonesia yang memang patut dipuji dan patut diberi perhatian. Nah, salah satu parfum yang aku rasa itu benar-benar kualitasnya bagus dan perlu dipuji dan diberi perhatian adalah parfum yang akan aku review hari ini, dan ini adalah parfum Fahrul Oud. Jadi nanti kita bakal ngomongin review soal salah satu parfum Fahrul Oud yang kemarin dikirimin ke aku. Kalau kalian mau dengerin, stay tune. Welcome back to my video guys, and yes, parfum yang akan kita ngobrolin hari ini adalah parfum dari House Fahrul Oud. Dan parfum ini itu local product made in Indonesia, lebih tepatnya di Banda Aceh. Dan parfum ini, what made this parfum special, yang bikin parfum ini spesial itu adalah setiap botol dari parfum ini itu adalah handmade, benar-benar dibuat dengan tangan. Jadi ada personal touch-nya dan juga dia dibikin dari mostly natural ingredients, dan dia kebanyakan ingredients di sini itu natural dan di source dari Indonesia juga. Dan parfum yang dikasih ke aku kali ini dari Om Fahrul itu, nama itu Fahrul Oud karena yang bikin perfumer dan owner dari Fahrul Oud ini adalah si Om Fahrul. Dan kalian bisa cek Instagramnya, nanti aku tulis di caption bawah, baik Fahrul Oud-nya atau Instagramnya Om Fahrul sendiri. Kalau kalian cek Instagramnya si Om Fahrul sih, yang personal dia sering ngomongin tentang cara ekstraksi parfum dan tentang pembuatan parfum dia sendiri. Oke, parfum yang dikasih ke aku ini kali ini adalah Oud Malinau. Jadi aku mau liatin dulu. Packagingnya kayak gini. Dia tadinya di dalam kardusnya keren ya, it's very luxurious. Dan ini kotaknya ini kayaknya aku nggak tahu kayu apa cardboard yang tebel ya, kayak sih cardboard yang tebel. Dan dia di dalam bisa dibuka gini, dan di dalamnya itu ini tuh velvet boudoir gitu. Dan di sini ada blot paper satu buat kita coba, dan di sini ada parfumnya. Parfum yang dikasih ke aku kali ini adalah Oud Malinau yang extrait de parfum. Jadi konsentrasi ini itu sangat tinggi, konsentrasi perfume oilnya sangat tinggi karena dia bukan eau de toilette, dia bukan eau de parfum, dia adalah extrait de parfum, dimana konsentrasinya jauh lebih tinggi. Dan ini ada result di longevity dan juga mungkin projection dan siasnya. So this is the perfume that we will talk about today, and it is called, kalau kalian bisa lihat, ini dia, Oud Malinau. Jadi Oud Malinau itu artinya kayu oud atau kayu gaharu yang di source atau yang diambil dari daerah Malinau di Kalimantan. Jadi itu adalah salah satu ingredients yang harusnya dominan di parfum ini. Oke, sekarang kita cobain bareng-bareng. Kita cobain both di blot paper sama juga di kulitku. Oke, kita cobain sprayernya, dia kayak gitu. Aku suka sprayernya karena kalau kalian lihat, kita cobain sekali lagi ya. Sprayernya itu lumayan disperse, tapi dia juga nggak yang terlalu lebar penyebaran ininya tuh gitu. Enak, dan karena sprayernya aku rasa ini kayak diameternya lumayan besar ya. Jadi kalian cukup spray 1 atau 2 kali itu buat satu spot, aku rasa udah cukup. Actually 1 aja udah cukup sih, karena 2 itu bakal langsung kecium. Kayak sekarang aja aku barusan semprot dan sekarang udah mulai kecium aromanya. So sprayernya seperti itu. Again, ini bentuknya seperti ini botolnya, ada tulisan Oud Malinau, dan ya kayak gini tadi di dalam kotak ya, kalian udah lihat. Oke, sekarang let's go to the scent itself. It's
so good guys. Jadi emang apa ya, ketika si Fakhrul Oud ini bilang di Instagramnya dan di websitenya kalau dia itu ingredientsnya atau bahan-bahan yang dia pakai itu natural, kalian bisa langsung cium dari wanginya yang emang terkesan sangat natural dan tidak sintetik sama sekali, which is very rare. Sekarang jarang banget parfum yang wanginya natural. Even mau parfum niche yang mahal dari beberapa house di Prancis pun banyak yang wanginya sebetulnya sintetik, walaupun bagus. Makanya aku juga mau bilang kalau nggak semua wangi sintetik itu jelek. Ada wangi sintetik yang bagus, tapi juga ada wangi natural. Dan ini, Fakhrul Oud ini adalah salah satu parfum yang wanginya benar-benar natural. Dan ketika kalian cium Oud Malinau ini, aku rasa kategori olfaktifnya itu bisa dimasukin ke floral. Dia leaning floral, leaning sedikit ke oriental, dan juga ada woodiness-nya di sini. Of course, karena ingredients utamanya adalah oud, pasti ada kesan woody-nya. Tapi nanti itu kita omongin lebih lanjut lagi, oke? So let's go to the scents. Jadi again, scents-nya itu I would say it's a floral, it's oriental, dan juga sedikit woody. Dan kalau kalian cek di Instagramnya Fakhrul, ingredients-nya itu adalah, dan aku juga bakal tulis di bawah, ingredients-nya adalah di top notes ada tuberose, bergamot, Turkish rose, and jasmine atau bunga melati. Dan di middle notes ada angelica root, ada geranium, dan ada petitgrain. Dan di base notes-nya dia ada Oud Malinau, of course. Dan Oud Malinau-nya ini yang liar, jadi wild Oud Malinau, ada vetiver, dan ada tonka beans. Dan ketika kalian baca ingredients-nya dan ketika kalian cium wanginya for the first time, kalian benar-benar bisa rasain the complexity of this perfume. Dan ketika aku cium, aku rasa opening notes-nya itu di kulitku ya, karena again parfum itu beda-beda, kerja parfum di setiap kulit orang itu berbeda. Di kulitku honestly top notes yang pertama kedengeran lagi, top notes yang pertama tercium itu adalah Turkish rose-nya, karena Turkish rose di sini, karena dan jujur aja tuberose-nya aku nggak terlalu bisa cium. Tuberose itu wangi sedap malam, aku nggak bisa terlalu cium, tapi aku jelas bisa cium rose-nya di sini. Dan rose-nya itu benar-benar Turkish rose karena reminds me of snack dari Turki, yaitu Turkish Delight. Wanginya itu mirip mawar yang ada di Turkish Delight. Dan suamiku juga bilang ketika waktu dia cium pertama, dia bilang ini wanginya mirip Turkish Delight. Dan aku kayak oh ya juga ya, gue setuju gitu. Jadi again, the top notes here yang benar-benar keluar di kulitku dan di hidungku itu adalah Turkish rose dan juga yang dicampur dengan jasmine. Jadi kesannya itu floralnya lebih ke elegant, lebih ke calm, bukan yang ngejreng atau wow banget. Jadi again, the floral here is elegant and calm. Dan setelah notes rose dan jasmine-nya itu apa ya, menari-nari gitu di hidungku, setelah itu pelan-pelan di middle notes dia mulai kecium wangi-wangi yang gives complexity atau gives depth atau kedalaman di parfum ini. Dan yang bisa aku cium di middle notes-nya ini, I can pick up the angelica root, karena angelica root itu wanginya lebih ke apa ya, agak ke soil, agak earthy dan sedikit green. Dan di sini itu aku bisa benar-benar cium angelica root-nya. Dan angelica root di sini itu ngasih elemen yang agak earthy ke parfum ini, yang bikin parfum ini lebih tercium natural aku rasa. Dan setelah angelica root-nya keluar itu, baru aku bisa cium juga setelah angelica root ada petitgrain yang keluar. Nah, petitgrain di sini itu aku rasa bekerja sama dengan bergamot yang tadi ada di top notes. Dan kalau kalian tahu, petitgrain itu adalah sebetulnya bahan-bahan yang diambil dari pohon jeruk, cuman petitgrain itu bukan jeruknya atau bukan bunganya, tapi adalah daun-daun dan ranting-rantingnya. Jadi wanginya memang kalian bisa bayangin wanginya itu agak sedikit ada citrusnya, tapi sedikit green dan juga sedikit pahit atau bitter. Nah, aku rasa di sini perpaduan antara angelica root dan petitgrainnya itu enak banget karena bikin apa ya, bikin parfum ini tambah sedikit kompleks dan lebih sedikit earthy gitu loh. Wanginya lebih, how do I say earthy ya, aku lebih kayak tanah atau pokoknya lebih deep lah gitu, lebih natural juga. So I like that phase of the perfume. Aku suka banget middle notes-nya. Dan setelah beberapa lama
baru bisa kecium oudnya, which is very surprising. Karena kan kalau kalian beli parfum yang judulnya udah ada oudnya atau oudnya apa, begitu kalian semprot langsung kalian bisa cium oud, bener-bener oud, dan biasanya Middle Eastern oud gitu kan. Cuman di sini itu oudnya bukan yang nonjok, bukan yang too strong. So for you who don't really like oud, this is very safe. This is aku bakal rekomenin ini karena aku juga bukan orang yang favorit sama wangi oud yang terlalu wow atau terlalu di depan banget. Jadi again, oud Malinau di sini itu oudnya itu sangat kalem, sangat bikin comfortable actually. Oud di sini itu bukan oud yang heavy, sedangkan kesan oud yang diberikan di sini itu lebih ke floral and light. Jadi oudnya sedikit manis dan apa ya, bukan woody yang woody banget gitu loh. And that's what I think what makes this perfume unique itu, karena juga dia bisa mencampurkan rose, bisa nge-mix rose, wangi rose itu yang biasanya dicampurkan dengan oud yang berat ketika parfum itu kiblatnya ke Timur Tengah atau Middle Eastern perfume, atau rose juga biasanya dicampur dengan sandalwood dan wanginya woody, dan kalian biasanya udah bisa predict gitu loh, udah bisa ngira-ngira oh wanginya gini nih. Kalau kalian emang biasa cium banyak parfum ya, if you have a large vocabulary of perfume in your head, you would know gitu loh, kalian bisa predict oh wanginya kalau rose sama wood tuh pasti bakal kayak gini, kalau rose sama oud bakal kayak gini. Nah, the good thing and the unique thing about this one is it's unpredictable, karena begitu aku cium, aku kaget karena wanginya beda dengan prediksiku, but in a good way, karena aku jadi seneng banget gitu sama parfum ini. Nah, selain oud Malinau yang, dan ini oud Malinau-nya itu yang wild, jadi oud Malinau yang liar dari Kalimantan, ada juga wangi dari vetiver dan tonka beans di sini. Tonka beans itu I think contribute ke aroma manis yang diberikan parfum ini juga. Jadi parfum ini ada sedikit sweetnessnya walaupun nggak banyak, tapi sweetnessnya masih terkesan natural, itu dari tonka beansnya, dan juga dibilang ada vetiver. Cuman aku rasa vetivernya ini aku ditaruh di sini untuk balancing semuanya biar nggak terlalu manis dan nggak terlalu floral. Jadi vetiver di sini kerjasama sama tadi Petitgrain dan juga Angelica Root buat bikin parfum ini itu lebih ada terkesan earthy-nya. And that's what I love about this perfume. Kalau kalian udah ngikutin Instagramku dan YouTubeku beberapa lama ini, kalian pasti tahu aku bukan fan of floral atau gourmand, tapi ketika dia itu ada aspek greennya atau earthy-nya, aku suka banget. Dan if there's any vetiver in it, I love it. Dan walaupun vetivernya di sini itu nggak bisa kecium banget, cuman I'm sure vetiver di sini itu balancing the sweetness, wangi manis yang diberi oleh tonka bean dan juga oud Malinau di sini. So if you ask me to summarize, kira-kira apa aja sih Dep kesan yang lo dapat ketika lo pakai parfum ini? I would say this perfume, pertama it smells very natural. Jadi kesan pertama itu adalah sangat natural banget, wanginya sangat amat natural. It's very pleasing. Dan juga wanginya elegan, aku rasa karena ada campuran dari rose, jasmine, dan oudnya, parfum ini jadi berkesan elegan dan classy dan juga classic. Dan another thing that I would say about this perfume is very unique juga karena dia wanginya unik, dan juga it is an earthy perfume karena dia earthy karena ada aspek earthy-nya yang diberikan oleh tadi itu oleh Petitgrain, Angelica Root, dan juga vetiver. So those are the impression that I get with this perfume, and that is natural, elegance, earthy, dan juga unique. Oke, sekarang kita ngomongin soal SPL-nya atau Sillage Projection and Longevity. Karena ini tadi aku udah bilang ini itu adalah extrait de parfum, kalian gak usah ragu sama longevity-nya karena parfum ini itu tahan di kulitku sekitar 10 jaman atau even lebih. Setelah 10 jam kalian masih bisa nyium whiff of the perfume. Waktu itu aku pakai parfum ini sekitar 6 spray, aku taruh di edge of my wrist dan juga di bawah telinga sini, di leher, dan di siku, dalam siku di elbow, dan aku bisa nyium itu kayak seharian, literally seharian aku bisa cium oud Malinau ini. Dan juga projectionnya itu aku rasa ketika kalian baru semprot itu bener-bener kemana-mana. Even aku mungkin sekitar 2-3 meter itu masih kecium. Tapi setelah sekian lama projectionnya jadi nggak sebesar itu. Tapi
ketika kalian pakai parfum ini, kalian bisa rasain bahwa parfum ini itu when you wear this perfume it's like a journey. Karena setelah sekian lama kalian pakai, sekitar setengah jam atau 1 jam, walaupun projection-nya nggak besar, kalian bisa cium sendiri kalau parfum ini itu develop. Jadi wanginya itu berubah dan wangi-wangi bunga di sini tuh menjadi lebih mekar dan lebih apa ya, lebih terasa gitu loh. Each facet dan each aspect of the perfume lebih kerasa. Dan kalau soal sias juga, I think siasnya aku rasa moderate. Dia bukan yang wow, feel the room banget, bukan yang ketika kalian masuk langsung kecium wanginya apa, nggak kayak Baccarat Rouge. Karena mungkin memang karena apa ya, karena ingredientsnya natural, jadi dia nggak ngasih sias yang besar. Again, it doesn't mean that this perfume doesn't have any sias or projection. Projectionnya strong dan siasnya tetap ada walaupun bukan yang beast mode. Jadi kenapa aku omongin ini, karena nanti ketika kalian beli Fahrul Oud, kalian jangan expect parfum yang bener-bener beast mode banget, kayak misalnya kayak Mancera atau Baccarat Rouge. No, it doesn't give that kind of beast mode sias and projection. Again, mungkin karena ingredients di sini itu adalah natural. So if you ask me if I like this perfume or not, yes, I love it. Aku suka banget. Kapan aku bisa pakai? Aku itu bisa pakai ini, I think any time of the day. Jadi I don't mind pakai ini itu di siang hari karena memang wanginya yang nggak berat, karena dia itu teksturnya lebih ke floral, lebih oriental dan sedikit light. Walaupun dia nggak light banget ya, tapi juga nggak heavy. Dia masih cocok buat siang hari. Aku rasa bisa dipakai buat event di siang hari. Dan tapi dia juga karena rose-nya yang elegan itu bisa dipakai buat malam hari juga, karena ada aspek woody-nya juga. Jadi parfum ini benar-benar cocok buat siang dan malam hari. Aku rasa any time of the day kalian bisa pakai. Cuman aku sih bakal lebih pakai parfum ini buat acara formal. Pertama karena memang it's potent, ini extrait de parfum, jadi memang wanginya aku rasa lebih strong dan lebih apa ya, lebih cocok untuk acara formal daripada untuk dipakai sehari-hari. Walaupun kalau kalian mau pakai setiap hari juga there's no problem with it. Cuman buat aku pribadi, aku bakal lebih pakai ini buat acara yang lebih formal atau acara yang seperti kondangan atau ketika lagi ada dinner, bisa kalian punya dinner sama bos, sama atasan, atau sama keluarga, you can use this perfume. You can also use this perfume to impress, karena I think this can be a compliment getter easily. So I think that's all I have to say about Fahrul Oud Oud Malinau. Dan kalau kalian mau cek, kalian bisa cek di Instagramnya Fahrul Oud di bawah. Dan kalian, aku rasa si Om Fahrul ini juga very open. Kalian bisa DM dia, kalian bisa tanya-tanya tentang parfumnya. You can ask him about anything. Dan juga dia itu nggak cuma ada Oud Malinau, dia juga ada parfum-parfum lain seperti Jumpa, ada juga Luwak Rose, dimana di situ dia memadukan wangi antara notes animalik yaitu luwak atau civet dan bunga mawar. Juga ada dia juga yang baru itu ada Amour and Sight yang kemarin baru keluar, dan yang baru-baru keluar akhir-akhir ini adalah Plumeria yang wanginya sih katanya sangat tropikal, sangat Indonesia karena notesnya itu frangipani atau bunga Kamboja. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek Instagram dia langsung ke @fahrulud atau ke @fahrulart buat lihat journey personalnya si Om Fahrul sendiri. So Om Fahrul, I just wanna say thank you for sending me this great perfume. Dan teman-teman, aku cuma mau bilang kalau Fahrul Oud ini itu adalah salah satu parfum yang buat aku bisa dibilang membanggakan nama Indonesia karena wanginya unik dan the fact that it is a high quality perfume. I would say that this is one of the niche perfumes in Indonesia. Ada merek lain juga, dan aku rasa yang lain itu adalah Alien Objects. Aku bilang itu bisa dimasukkan ke kategori niche, dan ini juga bisa dimasukkan ke kategori niche. Dan if you ask me personally, aku rasa sih baru 2 parfum ini yang bisa dimasukkan ke kategori parfum niche Indonesia, dan gak kalah sebetulnya kualitas itu sama sekali gak kalah dengan parfum niche luar negeri. So if you want to know how great a perfume from Indonesia can be, you can try Fahrul Oud. Okay, so guys, if you have any other question, kalian punya pertanyaan atau pertanyaan apapun atau masukan apapun, please put it on the comments below. Dan juga kalau kalian suka sama reviewku, please jangan lupa subscribe ke channelku karena it helps me a lot. Juga jangan lupa like, comment juga di video ini. Dan jangan, kalau kalian mau share ini juga ke teman-teman kalian juga bisa, oke? Thank you so much guys, I see you in the next video. Bye bye.